Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para sahabat-sahabat selamat ya. Aki ini siang ini mencari keberadaan Bung Laga. Ini biasa tempat Bung Laga mangkal ini. Ini bahkan ada sendal-sendal, mungkin Bung Laga belum lama dari sini, setengah perkampungan ini. Bahkan dia ini sempat minum-minum apa Bung Laga ini, mengumpulkan pemuda-pemuda agak minum-minum. Tapi kemana dia siang ini? Sendalnya masih ada Bung Laga di sini. Malah berpesta-pesta minum-minuman, ada batal dengan wanita, bahkan ada rokoknya yang tertinggal dari Bung Laga ini. Padahal dia ini terluka parah, tapi katanya dia ini malah mendatangi Kang Jamal dengan desakan menantang-nantang duel, padahal dia masih terluka parah. Kemana Bung Laga ini? Tapi biarlah, mungkin dia akan kembali ke sini. Karena Bung Laga ini semakin hari, walaupun dia terluka, bukannya semakin sadar, malah semakin gila. Sengaja Aki tidak membawa pusaka. Aki ini tetap mendekati Bung Laga ini dengan cara kekeluargaan. Karena apa? Karena Aki yakin Bung Laga ini masih memiliki hati, masih memiliki hak rasa welas asih. Karena dia ini sempat menjadi orang baik, tapi entah kenapa karena tekanan duniawi dia menjadi semakin brutal. Tapi kemana mereka? Bahkan tidak ada semua, Gabol, Peri, bahkan pemuda-pemuda sekitar perkampungan ini. Mungkin diajak Bung Laga mencari uang, meminta-minta ke tempat warga sekitar sini. Ya, namanya perjalanan hidup ya, sahabat-sahabat ya. Ya inilah perjalanan Bung Laga yang selama ini dia sudah menemukan cahaya ketenangan di dalam jiwanya, malah semakin brutal. Tapi biarlah, Aki akan tetap menunggunya. Aki yakin dia akan kembali. Dia ini sebenarnya masih dalam keadaan terluka, tapi entah kenapa dia malah semakin brutal. Ya, kepada para sahabat-sahabat ya, apabila ada tutur kata Aki yang tidak pas selama ini, Aki juga mohon maaf ya, karena Aki juga manusia biasa ya. Aki bukan merasa orang yang paling hebat, merasa orang yang paling benar. Aki sengaja mendatangi Bung Laga ini untuk menyadarkan agar Bung Laga ini kembali lagi ke jalan yang benar, bukan semakin brutal, bukan semakin gila. Sepada kemana? Sepada. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang Bung Laga. Dari mana? Aku masih melihat Bung Laga, kau mengumpulkan pemuda minum-minum di sini, bantal berserakan, mungkin dengan para wanita kau kumpul di sini Bung Laga. Tapi saat ini saya menghargai Anda Selamat. Saya pakai celana dasar. Saya menghargai Anda. Pakai sendal biasa, tidak seperti biasa. Lalu itu sendal siapa Bung Laga? Apakah sendal seorang wanita yang selama ini kau ajak pesta megas-megas di sini? Sendal tetangga Selamat. Oh, Tetangga sebelah. lalu kemana? Kenapa aku kesini kau tidak ada? Aku kira kau sudah tewas Bung Laga, kena hantaman pusaka naga geni dan bentuk kembar. Ternyata kau malah melanglang buana menantang Kang Jamal, menantang saudara-saudara Selamat. Telah saya katakan Selamat, satu persatu spiritual Nusantara ini akan saya comot, saya culik, saya tumbalkan. Bung Laga, sadarlah Bung Laga, tidak ada keabadian. Buktinya ketika kamu menyekap Wakagi, kamu menyekap Jarod, atas izin yang maha kuasa, kami bisa membebaskannya, kami bisa menyelamatkannya, walaupun dengan berlumuran darah. Tapi kau bukannya sadar, malah kau mencari semua orang yang tidak sepaham denganmu untuk dihabisi. Di mana hati nuranimu? Saya mulai dari ekor Selamat, baru kepalanya yang akan saya putuskan. Seharusnya kau terbalik Bung Laga. Kalau kau ingin menyadarkan mereka dari kepala, dari ekor, bukan menghabisi semua orang. Bung Laga, aku sangat tidak menyangka. Aku kira kau hanya bersandiwara selama ini. Selamat, Anda telah saya ultimatum, ya. Anda serahkan sertifikat dan seluruh harta Anda, atau ya akan saya lempar dan akan saya arung Anda ke laut. Ternyata benar apa yang disampaikan Gondo Sukmo kemarin. Apa? Dia mendatangi Gubuk Selamat, meminta sertifikat, bahkan meminta katanya obat. Katanya kau terluka parah katanya tidak.
ternyata kau masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Itu trik-trik gitu. Bukan kata saya katakan, Bung Laga saat ini bukan Bung Laga tempo dulu, yang lemah, yang loyo, yang mudah terkapar. Bung Laga saat ini perlu diketahui ya, dan sebarluaskan, punya ilmu parewangan rawa rantek. Bung Laga, ilmu rawa rontek itu sangat tidak baik, Bung Laga. Dia hanya bisa digunakan untuk kejahatan, bukan untuk membentengi diri. Memang bagi golongan orang-orang putih tidak baik, tapi untuk kami ya yang black magic itu amat sangat baik. Berarti kau memang tidak akan pernah sadar lagi, Bung Laga. Tidak akan pernah, hanya sang waktu yang akan bicara nanti. Bung Laga, kita di muka bumi ini memiliki batasan waktu. Tidak ada keabadian kita di muka bumi ini. Jangan sampai kau tersesat terlalu jauh. Ini pesan selamat, Bung Laga. Dan pesan Bung Laga telah disampaikan kepada Lampung itu. Saya yang akan mendatangi dia atau si Kunyo itu yang akan mendatangi saya. Bung Laga, sampai saat ini mungkin beliau belum tahu bahwa kau sudah seperti ini. Kalau dia tahu, mungkin kau juga akan dibabat habis. Dia Bung Laga. punya ilmu terawangan yang mumpuni, keselamatan. Saya tahu itu, ya. Dan saya tidak mau jatuh ke lubang yang sama, terjebak dalam lingkaran-lingkaran permainannya. Saya yang akan memainkan sinetron ini ataupun drama ini. Kau ingin menghabisi Kiselamat, Ompong saja sudah setengah mati. Bahkan pengikutmu, Gondosukmu, mungkin dia akan segera bertobat kalau dia terus tersiksa dengan tekanan-tekanan kau, Bung Laga. Saya hanya menguji keselamatan. Sebenarnya sebatas mana kemampuan kalian itu? Kenapa Anda begini? Bung Laga, Anda tidak senang? aku bukan tidak senang, karena aku menangkap ada orang yang tidak baik. Kau Melemparkan diam-diam, tangan itu sepertinya akan memegang sesuatu keselamatan. kau diam-diam menggunakan kewenanganmu menyerang. Aku bukan orang bodoh, Bung Laga. Aku sengaja datang ke sini mencarimu untuk menyadarkanmu, Bung Laga. Memang bukan bodoh keselamatan, tapi Anda dungu on tolol itu. Kau memang memancing amarah di luar. Memang Jangan sampai, Bung Laga, masyarakat sini berkumpul karena keributan kita, Bung Laga. saya habis di mereka. Hah? Situ ada Pak Samye. Jangan sampai dia terganggu. Sabodatein, Bahkan tadi Aki bertanya kepada dia, makanya Aki tahu bahwa namanya Samye. Karena dia Aki menanyakan keberadaan kau. Bahkan dia yang menyampaikan bahwa kau habis pesta miras di Saya sini. tahu temannya itu yang bernama Muslim itu, saya tahu dia. Saya tahu dia. Jadi begini saja. Selama ini kalau Anda datang saya suguhkan kopi ya. Tapi karena mungkin sahabat-sahabat Anda, para subscriber Anda tidak senang, takut dicampur dengan bubuk racun, lebih baik saya tidak usah menyuguhkan. Sahabat-sahabat Kiselamat ini sangat yakin dengan Kiselamat. Walaupun kamu membuka racun apa, karena dia selalu dibentengi dari minyak kolocoko yang selama ini menjaga gubuk Kiselamat, menjaga Dan keselamatan. saya tahu Kiselamat, di lingkaran jari jemarimu itu ada mustika anti racun. Saya tahu itu. Anda bisa ada penawarnya sepertinya. Ternyata kau cerdas juga, Bung Laga. Secara tidak langsung kau mempelajari setiap jengkal apa yang ada di dalam tubuh. Saya kenyang dengan asam garam, pahit getir ya, suka duka kabi kusi kabi hem, kata orang Hindustan itu, kenyang. Jadi saya tahu lakon-lakon para pemain-pemain yang penuh dengan kepura-puraan itu. Selamat Bung Laga, karena kau sudah mengucapkan itu, mungkin kau tahu ada berapa orang di Nusantara ini yang memiliki mustika ini. Tidak sembarangan orang yang bisa dan menguasai mustika merah putih ini. Jangankan Anda Kiselamat ya, yang katanya pentolan-pentolan ya, baik dari Batavia sana, siapa? Kang Ujang Bustami, Ustaz Nasin, saya akan babat habis.
Itu ingat, saya akan habis Jangan mereka. terlalu sombong, Bung Laga. Saya sombong untuk mereka-mereka yang selalu menghalangi perjalanan-perjalanan kami itu. Aku sebenarnya tetap berniat baik sini, Pak. Tetap ingin mengajakmu ke jalan yang lebih baik lagi. Dan hentikanlah kau mengajak semua pemuda untuk melakukan minum-minum, Bung Laga, mengumpulkan wanita, bahkan berpesta ke tempat yang tidak layak di tengah perkampungan ini. Apa kata dunia, Bung Laga? Saya akan terus dan selalu cekoki mereka, Selamat, sampai mereka benar-benar bagaikan kerbau dicucuk hidungnya. Bung Laga, seandainya kau ini anak kemarin Solo yang baru menemukan kegelapan, mungkin kekerasanlah yang pantas aku lakukan kepadamu. Tapi berhubung kau sudah mengenyam asam garam di muka bumi ini, Bung Laga, sudah tahu mana baik, sudah tahu mana buruk, sudah bisa membedakan. Tapi kenapa, Bung Laga, kau terjerumus seperti ini? Dan jikalau saja ya, saya buta baru melek ya, anak kemarin sore, saya juga tidak akan melihat dunia ini sampai benar-benar saya kuasai. Bung Laga, dengan kau meracuni anak-anak di perkampungan ini, berapa ribu generasi rusak karena ulahmu, Bung Laga. Diam-diam Anda berbicara, ngajak bicara saya, mengeluarkan tenaga dalam murni. Hah? Karena kau tidak seperti itu, Bung Laga, kau tidak akan pernah tersadar. Aku mencoba menguasai alam pikiranmu, Saya ajak tapi duduk alam pikiranmu Anda, ya. terlalu liar. Tapi malahan Anda berdiri. Jadi seolah-olah saya ini sebagai tuan rumah yang tidak baik. Aku bukan menganggap kau tidak baik, Bung Laga, tapi nada bicaramu sudah melambangkan bahwa Tutup mulut comelmu itu, Selamat, atau akan saya bungkam untuk aku tidak selama-lamanya. akan menutup mulutku sebelum kau tersadar, Bung Laga. Ingat itu, sengaja aku datang ke sini. Jangan sampai aku menggunakan kekerasan. Berarti Anda telah menyiapkan siap lahir batin jasmani rohani, Selamat. Kalau aku menyiapkan pertempuran, aku sudah pasti membawa pusaka, Bung Laga. Tapi sengaja aku ingin mengetuk hatimu, Bung Dan Laga. perlu diketahui, Selamat, ya. Kami bukan ayam sayur, tapi kami adalah ayam-ayam petarung. Dan kami bukan cepu, tapi kami adalah suhu, Selamat. Ingat itu. Terserah kau, Bung Laga. Kau mau bilang suhu, mau bilang apa itu, terserah kau, Bung Laga. Tapi yang pasti kedatanganku sini mengajak kau kembali ke jalan yang lebih baik. Kalau kedatanganmu baik-baik akan saya terima. Tapi kalau kedatanganmu hanya untuk menjadi rancu dan menambah runcing permasalahan yang amat sangat pelik ini, saya tidak mungkin menerimanya, Selamat. Itu. Aku datang dengan kebaikan. Aku mengetuk pintu hatimu, Bung Laga. Kebaikan seperti apa? Sebagai tamu, duduk dong, Selamat. Baik. Hah? Baik. Saya ajak Anda duduk. Baik. Walaupun ya tidak ada yang saya suguhkan, entah kue, entah kopi, entah teh. Kau menyuruh aku duduk, tapi ketika kau berhasil kau menyegangku. Ngajar. Saya orang baik, Selamat. Orang baik apa? Kalau kau baik, kau orang tidak baik mungkin. seperti apa? Ini Kau menyegangku. rokok. Kau menawarkan rokok, tapi kau menyegangku diam-diam. Di hutan selama ini tidak ada yang menemukan rokok, sigaret tidak ada, Selamat. Anda di Memang hutan selama benar. ini. Selama ini aku di hutan, tapi aku mendapatkan ketenangan, Bung Laga. Tidak sepertimu yang tidak tahan dengan ujian dunia ini. Berarti kedatangan Anda hanya untuk mengajak ribut sepertinya. Aku tidak pernah mengajak ribut. Aku sampaikan dari tadi. Aku mengetuk pintu hatimu, Bung Laga. Berarti Anda bahagia. Mentang-mentang Wakari Jarot Anda selamatkan. Sudah puas Anda? Setidaknya kami, Ompong, bisa berkumpul kembali. Itu adalah sebuah kebahagiaan, Bung Laga. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, berbagi suka, bercerita tentang duka, bercerita tentang kesenangan, itulah yang namanya saudara. Tapi kenapa kau malah memilih jalan lain? Kau memilih jalan lain. Kau memilih jalan kehidupan dengan caramu yang tidak baik ini, Bung Laga. Bukankah telah saya katakan, Selamat, Bung Laga tidak akan bisa seperti ini, terpuruk, tergelincir ke lubang hitam ini, kalau bukan gara-gara keadaan tadi, Selamat. Itu Bung Laga memang tidak tahan dengan ujian, karena ujian itu amat sangat berat yang Bung Laga pikul ini. Turunkan dikit nada bicara. Turunkan dikit. Bung Laga memang vokal. Lebih Hah? baik. Kau tadi menawarkan aku rokok. Lebih baik kita merokok. Turunkan dikit nada bicara.
Aku bukan takut keributan di sini, tapi aku menghargai orang di sekitar sini. Ki Selamat. Aduhai sekali kata-katamu, ha? Pandai sekali memutarbalikkan fakta, menyatakan sebalik daripada sebenarnya Anda. Nikmat juga. Tapi kenapa Bung Laga? Tapi kenapa rokok ini ada terasa seperti Jangan buruk sangka seperti itu, Ki Selamat. Tak ada diisi otak kepala Bung Laga untuk mencampuri racun-racun yang mematikan itu, tidak ada. kamu gunakan perewanganmu ini memasukkan iblis-iblis jahanam dalam muka melalui asap? Itu tidak akan terjadi Bung Laga. Apapun akan kami lakoni, Ki Selamat. Yang penting walaupun halal haram akan kami hantam, Ki Selamat. Seandainya perewangan yang kau perintahkan masuk melalui pernapasanku tadi tidak terdeteksi dari mustika merah putih ini, mungkin ususku sudah cerai berai. Jadi Luar kurang biasa, apa kau? Ki Selamat. Kurang apa kau? Saya akui, ya. Dengan cara apapun kau liciknya, aku sedikit bisa membaca gelagat yang akan membahayakan tubuh. Saya acungi jempol, ya. Tapi saya tidak akan pernah lempar handuk untuk dirimu, Ki Selamat. Ah? Karena saya akan menguasai jadi raja di dunia persilatan ini. Perlu diketahui itu dan camkan ini. Bung Laga, aku hanya meminta tunggu kali kita bicara. Aku pun bisa lebih keras darimu, Bung Laga. Bung Laga bukankah vokal orangnya? Bung Laga, kau mendatangi Kang Jam, kau mendatangi Raden Saka hanya untuk unjuk kekuatan. Ingat Bung Laga, ketika kita merasa paling kuat di muka bumi ini, maka pasti ada orang yang bisa melumpuhkanmu. Karena kekuatan sesungguhnya itu hanya milik Tuhan yang Maha Dan Kuasa. nanti pun Jamal si Ujang Berot itu akan juga Bung Laga culik satu persatu. Lihat saja. Kalau itu sampai terjadi, Hah? Bung Laga, kau lihat ke depan. Ki Selamat yang paling depan akan mematahkan tulang belulangmu, Bung Laga. Oh, Ingat itu. begitu tajamnya kata-katamu, Ki Selamat. Ha? Bagaikan pisau tajam, setajam silet rupanya. Bahkan bukan setajam silet, Bung Laga. Setajam kampak Wiro Sableng pun bisa membelah kepalamu ketika lidahku ini mengucapkan kekerasan untuk dirimu, Bung Laga. Ya, ya. Akhirnya permainan-permainan Bung Laga sudah mulai dilakoni oleh Ki Selamat. Ha? Saya pancing Anda untuk angkara murka. Saya pancing Anda agar emosional. Akhirnya kena. Tapi ingat Bung Laga, selagi Ki Selamat ini masih menampakkan kakinya di muka bumi ini, Bung Laga, Ki Selamatlah yang akan paling depan menghalangi setiap langkahmu apa yang kau rencanakan tentang kejahatan ini, Bung Laga. Dan engkau Ki Selamat, ya, orang pertama yang kepala dan badan berpisah. Itu Tinggi sekali cita-cita ingin menggantung dan memenggal kepala. Dan ini bukan mimpi di siang bolong, Ki Selamat. Ini real, ini nyata, dan akan Bung Laga buktikan. Sudah berapa ribu perewangan yang kau kirimkan ke kubu Ki Selamat? Bukan aku tidak tahu, Bung Laga. Selain Banaspati, Santet, Teluh, bahkan perewanganmu hitam besar, bulunya seperti jari ini. Selamat, yang kau ya. kirim. Ya. Mungkin Anda mendengar sehari dua hari ini bahwa Berlampung tewas diracun, ya. Itu sayalah dalang utamanya. Perlu diketahui. Tapi saya belum mau bertatap muka langsung dengan dia. Kalau saya ketemu dengan dia, akan saya remas-remas seperti rokok ini. Itu. Bung Laga, Hmm. beliau itu bukan orang sembarangan, Bung Laga. Bahkan Sukma aku pun selalu kontak dengan dia. Penakut dia itu orangnya. Dia di dalam, kau yang terjebak di dalam permainan. Dulu boleh, ha? Saya mentah-mentahan nyari saja dibunuh oleh si Rere itu, ya. Tapi untuk saat ini beda, Ki Selamat.
walaupun setahun 2 tahun Bung Laga tidak bertemu dengan dia ya, selama itu Bung Laga mencari ilmu yang amat sangat mumpuni. Sudahlah Bung Laga, aku tidak terlalu banyak mau banyak cakap dengan Bung Laga. Hanya satu tujuanku sini, memastikan kau kembali sadar atau kau terkapar. Tinggal itu. Sadarlah Ki Slamet ya. Saat ini Anda sedang berhadapan dengan siapa Ki Slamet? Aku Bukan tahu. anak kemarin sore Aku dan tahu. bukan juga anak yang buta baru melek melihat hidup. Aku tahu jejak hitammu Bung Laga. Kau seorang dukun sakti, kau seorang memiliki keilmuan dengan kebanggaan Rontek, dengan kebanggaan Kuhu. Atau kasih bapak kau bisa. Kau ingin menyerang? Diam. Bukan diam-diam. Ini terang benderang Ki Slamet. Hah? Karena Anda terlalu koar-koar. Terlalu comel mulut Anda. Kalau kau ingin kekuatan seorang boleh. Aku datang ke sini dengan segala persiapan Bung Laga. Walaupun aku tidak membawa pusaka, tapi setidaknya aku membawa mustika yang ada di dalam tubuh. Dan Anda tahu apa yang melingkar di leher Bung Laga ini Ki Slamet? Hah? Kau pun tidak tahu. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu. Oh, itu tuh peredam rupanya. Boleh Ki Slamet ya. Kau hanya, aku sudah menyiapkan walaupun aku tidak mau, tapi aku sudah menyiapkan segala benteng di dalam tubuh. Saat ini saya bertanya dengan Anda. Kalau Anda mengajak Bung Laga untuk duel sengit, di mana tempatnya? Ya, saya tentukan atau Anda yang menentukannya. Terserah Anda. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang petani, aku tidak akan memilih. Dimanapun kau tentukan, aku yang mendatangimu saat ini, bukan Dan kau yang sebagai mencariku. kesatria sejati pantang untuk mundur dari medan peperangan Ki Slamet. Pantang. Itulah kesatria sejati. Kau lihat, aku sengaja ke sini sendirian, tidak membawa akari, tidak membawa ompong, tidak membawa jagot. Intinya apa? Aku ingin mengetuk secara tanpa saudara. Tapi bila ini tidak diterima, Bung Laga, mungkin kekerasan yang akan aku lakukan untuk kau, Bung Laga. Ini sebagai peringatan, sebagai kita sebagai anak manusia untuk saling mengingatkan tentang kebaikan. Perasaan Bung Laga bukan hanya sekali, 2 kali, 10 kali Ki Slamet. Bung Laga berucap di lidah Bung Laga. Sampai dunia terbalik, manalah mungkin Bung Laga akan insaf dan tobat. Gitu. Berarti kekerasan yang kau pilih. Memang di antara kita harus ada yang tewas. Bung Laga, kau lihat matahari. Selagi dia masih terbit di timur dan tenggelam di barat, berpikirlah kau 1000 kali. Jangan sampai esok lusa kau tidak bisa melihat matahari lagi kalau kau tetap berkeras seperti ini. Ingat itu. Semua itu telah Bung Laga pikirkan dengan hati nurani, dengan kepala yang dingin dan konsentrasi yang tinggi. Tidak ada penyesalan bagi Bung Laga. Justru sebaliknya, Anda menyesal menjadi spiritual. Katanya orang yang agamais, yang ulama besar, yang hanya bisa berceramah, tapi sebenarnya kehidupan diri Anda dan rekan Anda hanyalah topeng belaka, kepura-puraan Ki Slamet. Itu menurut kau, Bung Laga. Ingat, Bung Laga. Jubah putih, sorban putih, semua berpakaian putih, itu tidak mencerminkan hatinya otomatis putih, tapi perilakulah yang menentukan putih dan hitamnya seseorang. Bung Laga, aku bukan orang yang biasa berdakwah, menyampaikan kebaikan di muka, di depan umum, bukan. Tapi aku akan memberikan contoh kepada orang bahwa inilah perilaku terbaik. Dan Anda memberikan contoh salah tempat, salah alamat Ki Slamet. Bukan Bung Laga yang Anda berikan sesuatu suguhan seperti itu, wejangan seperti itu. Seharusnya Ki Slamet, Kau diam-diam menyerang, Bung Laga. Ngajar kau. seharusnya Ki Slamet berikan saja 1 gepok, 2 gepok atau upeti untuk Bung Laga ini. Lalu aku Atau- memberikan upeti untuk kau berpesta minuman, begitu, mengumpulkan pemuda-pemuda. Sabar. Atau Bung Laga berikan pilihan terakhir. Suguhkan walaupun 1 orang wanita cantik jelita yang amal dan paripurna itu.
Catat dan ingat Bung Laga, Ki Slamet tidak akan pernah menuruti apa permintaanmu tentang keburukan di muka bumi. Ingat itu. Kalau Kau salah begitu, alamat. ya, tolong jangan salahkan Bung Laga. Apabila rekan-rekan Anda satu persatu Bung Laga hilangkan kehidupannya selamanya. Aku sudah sampaikan Bung Laga, selagi kaki Ki Slamet ini menginjak bumi, itu tidak akan pernah terjadi. Ingat itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Akan terjadi Ki Slamet. Hanya sang waktu sebentar lagi. Dan aku pun akan menjawab Bung Laga. Waktulah yang akan menyadarkanmu. Ingat itu. Boleh jadi si Peri, si ini Anda Baba Bingkas kan boleh jadi. Ya. Kau utus ke kubu Ki Slamet untuk meminta sertifikat. Apa hebatnya kondusukmu? Masih untung tidak kugantung kemarin. Sepak terjang kami tidak mungkin gagal seperti ini Ki Slamet. Asal Anda secepatnya berikan sertifikat itu. Hanya itu saja. Bahkan kau sangat licik Bung Laga. Di samping sertifikat, kau memesan minyak kolocokro itu untuk membentengi pengikut-pengikutmu. Itu Ki Slamet bukan orang bodoh Bung Laga. Jadi kalau Anda telah tahu, ya, telah mengetahui dalam hal ini Ki Slamet, itu lebih bagus sebenarnya daripada Bung Laga paparkan yang sebenar-benarnya. Sudahlah Bung Laga. Aku hanya meminta dari hatimu yang paling dalam. Kembalilah seperti dulu. Hentikan semua tindak tanduk. No comment untuk semua itu Ki Slamet. Karena bagi Bung Laga, sebelum dunia ini Bung Laga kepal, ya, Bung Laga kuasai, Bung Laga belum akan puas dan lega. Hanya itu. Ini Bung Laga. Anda mengajak bertarung sepertinya. Agar tidak membuat kegaduhan. Kita gunakan tenaga dalam. Kalau kau memang menjajal kekuatan Islam, ini sebagai contoh Bung Laga untuk kau pertimbangkan. Berarti Anda tuan rumah, ya. Bung Laga tuan rumah, Anda tamu yang pecundang, culas, biadab, pedebah Anda. Selamat. Terserah kau Bung Laga. Terserah kau. Aku hanya mengajak jalan kembali seperti dulu. Tapi kau bila kau seperti ini, sebagai seorang presiden yang memiliki tenaga dalam, agar masyarakat ini tinggal siapa yang terkapar dan siapa yang dikubur siang ini di sini. Mentang-mentang Anda banyak pendukung Ki Slamet. Saya baca komentar Anda Ki Slamet, sahabat-sahabat Anda. Ki Slamet, habisi aja Bung Laga, bikin tepar, suruh ukur tanah, suruh kuburkan. Itu Kau tahu Bung Laga. berarti sahabat-sahabat Anda bukan orang-orang baik Ki Slamet. Sahabat-sahabat Anda sama saja pecundang, berdebat dan biadab itu. Mereka itu sudah muak mereka, makanya aku diutus ke sini untuk menyatakan Bung Laga. Nambah, Bung Laga nambah akan brutal, nambah akan ganas. Berarti tidak perhatian dong sahabat-sahabat Anda. Bukan seperti itu perhatiannya. Mereka mengenalmu sebagai orang baik Bung Laga selama ini Bung Laga. Makanya mereka peduli dengan Itu terlalu memponis kepagian Ki Slamet, terlalu dini Ki Slamet. Seharusnya mereka baca dong. Ada apa Bung Laga bisa seperti ini? Ada apa gerangan? Apakah terpuruk? Apakah sengsara seperti itu? Turunkan dikit. Anda dikit-dikit turunkan dikit. Atau kau hantam dengan itu. Terserah Anda. Karena Anda jual, Bung Laga akan beli Ki Slamet. Aku tidak memilih. Kalau kau tetap seperti ini Bung Laga, aku tidak memilih. Saya masih bersikeras seperti ini Ki Slamet. Ya. Bukankah telah saya katakan sampai dunia terbalik tidaklah mungkin Bung Laga bisa insaf dan taubat. Kau dari tadi menyerangku terus secara diam-diam. Seandainya aku tidak membawa mustika-mustika yang kumiliki, mungkin aku sudah terkapar di sini. Kau ingin meresap semua kekuatanku. Aku bukan tidak tahu Bung Laga. Saya tahu Ki Slamet, Anda pasti bisa mengatasi serangan-serangan dahsyat dari Bung Laga. Saya tahu itu. Maka dari itu Bung Laga, sadarlah Bung Laga, hentikanlah pertikaian ini. Ki Slamet, ya. 7 istri Bung Laga cerai-berai berantakan carut marut, ya. Kalau bisa Anda memulangkan semua 7 istri dari Bung Laga itu, Bung Laga akan tobat. Ki Slamet yang terhormat, Ingat Bung Laga, bahkan kau menyampaikan kepada Jarod, menyampaikan kepada anak muda, maut, rezeki, jodoh, itu urusan yang maha kuasa Bung Laga, bukan kehendak manusia. Ketika
Jodoh pun itu batasnya, itulah takdir kita. Kita harus menerima apa yang sudah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa. Itu Bung Laga yang dulu. Yang saat ini ya senang sekali dan kepengen punya cita-cita hidup dengan bergelimang harta berlian Ki Slamet. Lama-lama kau memang memancing amat. Diajak bicara halus. Dan ini kawasan Bung Laga. Seharusnya Anda yang nyah pergi dan angkat koper dari sini Ki Slamet, bukan Bung Laga. Aku tidak akan peduli, walaupun ini wilayahmu Bung Laga. Aku sengaja datang ke sini. Pengajaran. Wabu kata, wabu kati. Mata kenang hati. Patahkan lehermu, Ison Laga sering Ison balik sering tangisi. Awas gajah. Bung Laga, bagaimana? Hampir saja batang lehermu patahkan. Cukup hebat. Seandainya kau tidak dibentengi dengan kulku geni, wabu katimu, mungkin kepalamu sudah Cukup patah. aduhai ilmu Anda Slamet. Itu kalau ditimpakan kepada orang-orang yang buta baru melek. Aku Tapi hanya Bung Laga memberikan contoh Bung Laga. Aku hanya memperingatkan. memberikan contoh katamu, bukan Bung Laga Ki Slamet. Hah? Sengaja aku datang ke sini Bung Laga. Dengan segala bekal Bung Laga. Boleh juga kekuatanmu. Gelapa singa, gelapa sewu. Anak macan putih di dadaku. Iya, aku macan. Boleh juga Bung Laga. Pergi dari sini Ki Slamet. Tenaga dalam. Eh? Boleh juga. Atau rasa kesabaran Bung Laga habis. Boleh juga Bung Laga. Aku sedikit mengeluarkan keringat untuk menghadapi. Ternyata memang kau bukan orang sembarangan. Ajak kameramanmu. Bagaimana? Apakah Belum. sudah tuntas atau belum? Aku belum akan pergi dari sini Bung Laga. Belum akan pergi. Sebelum misi dan tujuanku tercapai. Apa misimu Ki Slamet? Menyadarkanmu Bung Laga. Menyadarkanmu Bung Laga. Kembali Bukankah seperti telah dulu. Bung Laga katakan Ki Slamet? Hah? Sampai dunia terbalik tidaklah mungkin itu akan terjadi Ki Slamet. Kita Sebelum- tidak tahu Bung Laga. Kapan Yang Maha Kuasa akan menghatuk hati kita Bung Laga. Pergi dari sini Ki Slamet, atau botol alkohol ini akan menghancurkan dan membelah kepalamu. Kalau hanya sekedar botol Bung Laga, pedang pun tidak bisa takuti. Apalagi hanya sebuah botol. Bahkan keris, tombak, pedang sudah biasa bersarang di kuku kita. Dan botol ini yang membuat kita sempoyongan Ki Slamet, lupa dengan problematika yang amat sangat pelik. Itu yang aku maksud, supaya kau sadar Bung Laga. Berapa generasi rusak dengan cara kau meracuni mereka seperti ini. Pergilah dirimu Ki Slamet, atau seperti bungkus rokok ini akan saya remas-remas Ki Slamet, seperti peye ataupun keripik. Bung Laga, kau ingat, jauh aku dari hutan mencarimu ketika bahkan setiap masyarakat kutanya, di mana tempat kau mangkal, di mana kau tempat berpesta. Ternyata di sebuah gubuk ini, di tengah perkampungan ini, kau berpesta miras, berpesta wanita, Saya tidak pernah sehingga sembunyi, masyarakat di sini tidak ada yang berani untuk menegurmu. Makanya keselamatan datang sini untuk menyadarkanmu Bung Laga. Ingat, menyadarkanmu
Sebaliknya Ki Selamat, ya. Saya meminta kepadamu dan rekan-rekanmu, tidak usah halang-halangi sepak terjang kami. Ikutlah bergabung bersama kami. Oh, bergabung bersamamu, Bung. Iya. Bergabung bersamamu, Bung Laga. Kau kira Ki Selamat ini memiliki pemikiran dan sepaham denganmu? Itu tidak mungkin, Bung Laga, kecuali kau kembali seperti dulu. Gunakan otak dan pikiranmu Selamat, ya. Kalau kehidupan Anda continue hidup seperti ini terus menerus, ya, manalah mungkin Anda akan menikmati dunia yang penuh dengan kemewahan ini. Nampaknya kamu bukan saja berpesta miras, berpesta wanita di sini. Apa ini, Bung? Ritual apa kau lakukan di sini? Ritual apa kau lakukan di sini? Ritual utang bolong, ritual segitiga biru. Masya Allah, Bung Laga. Karena dengan ritual ini, Kau melakukan ritual. dengan daya magis ini kami akan menambah kekuatan kami. Berarti kau memang benar-benar sudah kembali ke seperti Bung Laga yang tempo dulu sekali, Bung Laga. Iya, tidak Kau perlu saya ingat, menyangkal. Bung Laga, Hmm. kau sempat buta, kau sempat patah tanganmu. Tidak? Memang buta, Tapi kenapa kau? tapi itu semua buta karena cinta Selamat dan kasih sayang. Itu sebenarnya kenapa yang tahu. Seandainya aku datang di malam hari ke sini, mungkin tubuhmu sudah kubakar, Bung Laga, menghentikan ritual-ritualmu. Sudahlah Ki Selamat, sekali lagi Hentikan sebelum ritual ini. rasa kesabaran Bung Laga habis, ya, dan Anda menyesal, lebih baik angkat koper dari sini. Bung Laga, aku menantang duel satu lawan satu. Tentukan di mana kalau kau memang kesatria. Jangan di tengah perkampungan ini. Dan ingat, jangan pernah kau ganggu sahabat-sahabat Ki Selamat, baik Jamal, baik Raden Saka, baik Kang Ujang, baik Ompong. Jangan pernah kau ancam dan kau takut-takuti hidup Nusantara. Ki Selamat akan memenggal kepalamu hidup-hidup. Ingat itu. Nanti ada telegram nanti Ki Selamat, ya. Bisa Anda baca sendiri di mana pertemuan dan peperangan terakhir itu terjadi. Baik, keluarga. Baik. Aku akan menunggu kabar darimu. Pergi dari sini. Ingat, Bung Laga, pertarungan ini ingat sekali lagi. Permainan baru saja kita mulai Ki Selamat. Baik. Aku ikuti permainan. Mau hitam, mau putih, mau halus, mau kasar. Ki Selamat tidak mau. Pergi dari sini Ki Selamat. Pergi dari sini. Atau habis rasa kesabaran belakang. Pergi dari sini. Hah? Aku tidak mau membuat gaduh. Tentukan tempat di mana kita bertarung. Iya. Ayo, kami.